Apakah boys di rumah masih pakai TV tabung tapi pengen upgrade tontonan yang bisa streaming YouTube, mirroring, hingga main game di TV? Mau beli Android box tapi input HDMI? Beli TV baru atau Smart TV budget pas-pasan? Ini dia solusinya. Converter HDMI to AV. Alat yang bisa mengubah input HDMI menjadi kualitas AV. Mau tahu bagaimana cara penggunaannya? Ikuti terus video ini agar tidak ketinggalan informasi pentingnya. Seperti yang kita ketahui, input TV tabung atau TV jadul kebanyakan masih menggunakan pot AV atau RCA 3 warna. Sedangkan untuk perangkat elektronik saat ini seperti Android Box, perangkat mirroring seperti Anycast hingga game konsol sudah menggunakan pot HDMI. Buat pengguna yang berduit bisa langsung beli TV baru atau Smart TV. Tapi tidak semua orang bisa seperti itu. Apalagi TV tabung masih bagus dan berfungsi. Selain itu bisa juga untuk TV LED, Smart TV, atau LCD yang pot HDMI-nya rusak. Sisa cuma pot RCA tapi masih bisa digunakan. Alat satu ini jawabannya. Hanya dengan 30 ribuan, boys bisa streaming, mirroring, hingga main game di layar televisi. Sebelum menggunakan alat ini, ada beberapa hal yang perlu boys ketahui agar tidak terlalu kecewa. HDMI, High Definition Multimedia Interface, berfungsi untuk melewatkan frekuensi audio dan video berkualitas tinggi. Sedangkan RCA, Radio Corporation of America, fungsinya untuk mengirim atau mentransfer frekuensi dalam bentuk nada dan gambar. Konverter sendiri berfungsi untuk menyambung atau mempengaruhi frekuensi digital HDMI ke frekuensi analog yang diteruskan lewat kabel RCA AV. Namun akan ada penurunan kualitas gambar dan resolusi. Singkatnya, mengubah input HDMI menjadi RCA AV dengan konsekuensi penurunan kualitas gambar dan suara yang setara dengan kualitas AV. Jika HDMI mendukung resolusi Full HD 1080p hingga 8K, berbeda dengan RCA yang maksimalnya ada di standar definition 450 atau 560p. Tentunya akan ada penurunan gambar dari Full HD ke 480p. Bahkan dari suara juga mengalami penurunan. Untuk lebih jelasnya, nanti akan saya coba bandingkan saat menggunakan konverter HDMI to AV dengan langsung menggunakan kabel HDMI. Langsung saja ke alatnya. Konverter HDMI to AV. Secara fisik berwarna putih dengan bagian atas menjelaskan fungsi perangkat. Tapi ada juga yang berwarna hitam. Berbentuk persegi dengan panjang sisi 6 cm dan tinggi 2 cm berbahan plastik. Pada sisi kiri terdapat pot HDMI female sebagai input untuk perangkat seperti Android Box, Android Stick, Anycast, atau perangkat input HDMI lainnya. Sedangkan di bagian kanan terdapat pot AV sebagai output seperti TV tabung, monitor, TV LED, atau perangkat output AV lainnya. Pot AV dibagi menjadi 3 warna. Kuning membawa sinyal video, sedangkan putih dan merah membawa sinyal audio. Nanti akan saya coba untuk menghubungkan speaker sebagai audio. Bisa atau tidak. Sisi lainnya terdapat pot USB power. Fungsinya untuk menyalurkan listrik jika pada konverter saat digunakan butuh daya lebih. Tapi biasanya tidak perlu dialiri listrik apabila hanya digunakan jarak pendek. Daya atau listrik akan diperlukan jika jarak antara input dengan output cukup jauh. Selain itu terdapat switch NTSC, National Television System Committee, dan PAL, Phase Alternating Light. Adalah sistem warna yang mempengaruhi kualitas visual konten di televisi. Perbedaan PAL dan NTSC dimulai dari frame rate per detik yang dihasilkan. NTSC sendiri memberikan frame rate 30 fps di rasio aspek 720 x 480 dan PAL 25 fps di rasio aspek 720 x 576. PAL mengelola warna secara otomatis menggunakan pergantian fase dari sinyal warna yang menghilangkan kesalahan rona. Sementara NTSC
Memiliki kontrol tint manual untuk mengoreksi warna. Jika ada warna yang tidak sesuai, saturasi di sistem NTSC akan lebih tinggi dan membuat tampilan terlihat lebih terang. PAL akan menghasilkan 25 fps yang membuat gerakan tampilan lebih cepat dengan resolusi 625 lines of resolution. Sementara NTSC jumlahnya hanya 525 lines of revolution. Kualitas dan resolusi gambar yang dihasilkan PAL lebih baik dibanding NTSC. Nanti coba bandingkan tampilannya. Dalam pembelian konverter HDMI to AV sudah include kabel power USB to mini USB. Belum termasuk adaptor. Untuk tegangan adaptor bisa menggunakan 2 ampere. Oh ya, butuh juga kabel RCA 3 warna untuk menghubungkan output dengan konverter dan kabel HDMI untuk input ke konverter. Lanjut ke pemasangan. Sambung kabel RCA ke output. Di sini saya menggunakan TV sebagai monitor. Untuk source saya pilih RCA. Lalu sambungkan kabel RCA pada konverter. Selanjutnya, sambung kabel HDMI dari konverter ke input yang ingin disambungkan. Untuk pot power sifatnya kondisional. Jika pemasangan sudah benar tapi masih tidak tampil di monitor, bisa jadi konverter butuh daya tambahan. Boys bisa langsung menghubungkan kabel USB dari konverter ke adaptor, lalu ke colokan listrik. Untuk uji coba, saya coba menggunakan input Android box, Android stick, Anycast, gamepad, dan game console yang inputnya HDMI. Percobaan ini sebagai perbandingan agar boys tidak ragu untuk membeli alat ini. Percobaan pertama Android box, tanpa power, konverter bisa berfungsi karena memang jaraknya cukup dekat. Meskipun pada video tidak terlihat perbedaan HDMI dan RCA, tapi realnya sangat jelas berbeda. Kualitas gambar jadi drop, serta hasil suara yang dikeluarkan juga berbeda, tidak setinggi HDMI. Saat langsung menggunakan HDMI, gambar yang dihasilkan lebih bagus, lebih tajam, dan warna lebih cerah dibanding saat menggunakan konverter. Begitu juga dengan suara yang dihasilkan. Aku rasa aku akan membuat kerajaanku sendiri, dan aku akan mulai membuat ratu yang akan memerintah. Bangunan seperti ini bisa melindungi raja dan yang lainnya. Sini, biar aku bantu. Pertama, kau harus memulai semua dari awal. Saya juga bandingkan tampilan NTSC dan PAL. Sebenarnya tidak jauh berbeda. Hanya saja untuk tampilan NTSC lebih terang, sedangkan PAL lebih mulus. Selanjutnya, menambah speaker eksternal dengan menghubungkan ke konverter. Sambungkan speaker pada pot berwarna putih. Hasilnya, suara keluar pada speaker. Bisa digunakan jika menonton bareng-bareng, tinggal colokan speaker, suara bisa terdengar lebih luas. Percobaan kedua menggunakan Android stick. Karena input sudah ada email, jadi langsung sambungkan ke konverter. Televisi bisa langsung digunakan streaming dengan menggunakan TV jadul atau TV tabung yang masih menggunakan pot AV. Begitu juga dengan Anycast. Proses mirroring tidak ada kendala. Tampilan lancar seperti pada video. Sayangnya untuk tulisan tidak bisa terbaca. Berbeda saat langsung menggunakan input HDMI. Tulisan-tulisan pada saat mirroring masih jelas dan bisa terbaca. Selanjutnya gamepad. Kabel HDMI to mini HDMI sudah tersedia di dalam game, tinggal sambungkan dengan konverter. Sekarang main game bisa langsung di TV kalian dengan ukuran yang lebih besar dibanding layar game yang lebih kecil. Terakhir percobaan dengan input game konsol. Tampilan dan gerakan tidak ada delay saat menggunakan konverter. Namun karena game konsolnya masih berisikan PlayStation Classic di mana resolusinya hanya 480 hingga 720p. Saat langsung menggunakan HDMI tidak begitu berbeda dengan menggunakan konverter HDMI to AV. Dari percobaan yang saya lakukan, membuktikan jika konverter HDMI to AV bisa dihubungkan dengan berbagai perangkat input HDMI tanpa kendala. Meskipun agak ribet, tapi konverter ini bisa digunakan untuk boys yang masih memiliki TV jadul, TV tabung, atau TV yang pot HDMI rusak dan hanya bisa pot AV. Cukup menggunakan alat ini.
bisa menambahkan banyak fitur. Setelah mencoba fungsi konverter HDMI to AV, menurut saya kelebihannya adalah utamanya tentu dapat menyambungkan perangkat dari HDMI ke AV, memisahkan audio video, jadi bisa menggunakan perangkat sound system yang lebih bagus. Sangat murah dengan fungsi yang diberikan. Sedangkan untuk kekurangannya, adanya penurunan kualitas gambar dan video meskipun output yang digunakan sudah support resolusi Full HD. Harus beli adaptor, kabel AV RCA, dan kabel HDMI secara terpisah. Selain itu, pemasangannya yang cukup ribet dibanding langsung menggunakan HDMI. Itu tadi informasi terkait fungsi konverter HDMI to AV. Jika ada pertanyaan atau perangkat apa yang ingin direview, bisa share di kolom komentar. Jangan lupa untuk mampir ke channel lainnya Tamtam Boys. Nama channelnya Boys ID dan Techno Boys. Boys ID akan membahas seputar peralatan televisi digital, sementara Techno Boys akan membahas seputar gadget jadul dan game jadul. Buat kalian yang pengen nostalgia sama gadget dan game jadul, atau butuh informasi perlengkapan televisi digital terupdate, langsung saja mampir ke channel baru kami. Bisa juga subscribe dan klik lonceng agar selalu mendapat update terbaru dari kami. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.